Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Jadi hari ini aku akan bahas tentang the bentar, the power of habit. Apa arti the power of habit? Arti arti bahasa Indonesianya adalah kekuatan dari kebiasaan. Nah, jadi yang aku maksud biasanya Gen Z ini memiliki kebiasaan yang dibilang buruk. Karena kenapa? Karena kebiasaan Gen Z ini sering lebih memiliki kegiatan aktivitas seperti rebahan, malas-malasan, scrolling, dan itu membuat kalian tidak memiliki skill. Nah, biasanya, kalau misalkan orang memiliki kebiasaan scrolling atau dia merusak apa termasuk merusak brain rot itu tuh bisa menjadi dampak buruk buat kalian yang fokus belajar. Nah, jadi termasuk aku guys, aku juga mungkin bisa dibilang mengalami brain rot karena aku tuh waktu aku belajar gitu aku sering susah fokus dan aku mengakui bahwasannya aku termasuk kalian yang suka scrolling. Jadi, aku juga ingin belajar untuk memiliki kebiasaan yang baik. Jadi, aku akan ngebahas ebook tentang The Power of Habit. Apa sih The Power of Habit itu? Nah, aku mau mundur dulu, guys. Aduh, kali. Ini kemarin mungkin jauh, guys. Jadi, the power of habit ini adalah menjelaskan bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana mereka bekerja, dan cara mengubahnya. Ya, itulah kebiasaan-kebiasaan kita yang dibilang cukup buruk. Oke, seperti scrollingnya. Itu sudah pasti videonya itu berbeda-beda dan kalian juga bakal mikirnya yang kemana-mana. Dan pastinya kalau di TikTok itu menurut aku apa ya kan banyak yang makai gitu dari anak kecil, anak SD ataupun anak seusia kalian dan mirisnya lagi anak TK itu sudah melakukan yang aneh-aneh dari aplikasi tersebut dari media sosial yang ya mungkin dibilang dark system lah. Jadi inilah. Jadi aku akan membahas The Power of Habit. Lanjut ke materinya ya. Dari nomor satu. Nomor satu itu adalah habit loop. Artinya apa? Habit loop itu rahasia di balik kebiasaan. Nah, rahasianya apa kalau kalian tuh suka scrolling? Duhing bilang, kebiasaan itu sebenarnya bekerja dalam loop atau lingkaran sederhana yang terdiri dari tiga elemen. Satu, pemicu. Nah, biasanya kalau ini adalah tanda yang memicu otak kamu buat masuk ke mode otomatis. Misalnya, kamu merasa bosan. Nah, did you guys boring? Like, I don't know, I just want to scrolling. Like, ya, karena hidup ini, kalau misalkan kalian itu, apa ya, merasa suntuk, kalian pasti pengen hiburan kan. Jadi di media sosial itu pasti ya tergantung pemakainya. Kalau misalkan pemakainya itu ilmu semua, berarti
media sosialnya ilmu semua. Kalau misalkan pemakaian media ya si pemilik akun ini apa isinya lucu-lucu, berarti lucu-lucu semua. Kalau mesum ya ya begitu pun juga seperti itulah. Kedua, rutin. Rut, rutin aja lah rutin ya. Ini adalah tindakan yang kamu lakukan kamu karena pemicu tadi. Contohnya, kamu langsung buka TikTok. Biasanya kalau misalkan kalian lagi eh, sudah beribadah terus langsung ke TikTok, padahal posisi kamu sedang beribadah dan sudah selesai, tapi belum berdoa. Itu jangan ya guys, jangan. Karena karena setiap orang itu butuh yang namanya Tuhan. Kalian butuh uang, kalian butuh kan uang kan nggak dibawa mati ya. Kalau misalkan nggak dibawa mati, kenapa kita mati juga harus perlu uang gitu? Ya, jadi ya jangan berprinsip bahwasanya mati itu tidak apa uang itu tidak dibawa mati gitu. Oke, yang ketiga dari dari rahasia di balik kebiasaan yaitu reward atau hadiah. Ini adalah hasil yang kamu dapat dari rutinitas tadi. Bisa jadi kamu ngerasa senang atau lupa sama kebosanan. Nah, biasanya aku tuh pernah ngerasa bosan saat scrolling. Tapi pas scrolling scrolling lagi tuh kayak, ih ada lucu yang lucu atau semacam kayak yang video-video core semacam yang ya lucu lah pokoknya itu tuh. Tapi aku juga ngerasa kadang main HP itu bosan. Tapi tapi kalau misalkan nggak megang HP ya kitanya gila gitu. Kitanya harus bingung mau ngapain ya kan. Nah itu aku tuh udah ngejelasin yang video yang deep work itu kalian harus nonton sih deep work ya itulah pokoknya semacam kalian itu harus meditasi. Nah meditasi itu biar nggak bener-bener kalian itu ya bisa dibilang brain rot lah, kerusakan otak. Jadi kalian harus banyak-banyak meditasi, banyak-banyak memperbanyak skill walaupun umur kalian ya berapapun umur kalian, aku saranin itu jangan scrolling. Tapi maksudnya ya bolehlah scroll gitu, tapi harus apa? Harus dibatasi. Misalkan kalian scroll 1 jam, ya udah 1 jam. Kalian apa masang alarm gitu kan. Udah nih gue udah 1 jam. Oke udah berarti gue harus belajar ini 30 menit. Istirahat, makan, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, habit loop ini yang bikin kebiasaan sulit banget diubah. Nah, habit loop ini termasuk mungkin kebiasaan buruk ya. Karena otak kamu udah kecanduan sama hadiahnya. Tapi senang. Kebiasaan itu bisa dihack asal kamu ngerti cara mainnya. Nah, gimana cara mainnya? Kita lanjut yang kedua ya. Yang pertama kan habit loop kan. Sekarang kedua kebiasaan. Otomatisasi yang menghemat energi. Kenapa sih otak suka banget bikin kebiasaan? Ternyata ini cara otak kamu buat hemat energi. Semakin banyak hal yang jadi kebiasaan, semakin sedikit energi yang dipakai buat mikir. Bayangin, kalau setiap hari kamu harus mikir keras gimana cara gosok gigi atau jalan-jalan, capek kan? Jadi otak otomatis stop kebiasaan supaya kamu bisa fokus ke hal-hal lain yang lebih penting. Nah, ya kayak tadi, kayak aku bilang itu, apa ya, meditasi atau semacam fokus untuk mempertahankan
atau menambahkan skill-skill kita yang sudah lama kita punya. Nah, kita lanjut ketiga, kebiasaan baik versus kebiasaan buruk. Kebiasaan itu netral, tapi dampaknya bisa baik atau buruk tergantung rutinitas yang kamu pilih. Contohnya, makan camilan manis tiap sore mungkin bikin kamu happy sesaat. Nah, itu tuh kan makan cemilan manis seperti coklat. Tapi yang bikin kamu bahagia itu itu hadiah kamu. Kalau misalkan kamu makan, nih kamu merasa senang nih, nih berarti hadiah nih. Nah, terus tapi kalau kebiasaan ini berulang, hasilnya berat badan naik dan kesehatan pun menurun. Nah itu kebiasaan buruknya, guys. Jadi kita harus memperkirakan memperkirakan apa yang kita lakukan. Jangan sampai kebiasaan buruk itu terus-menerus diulang-ulang. Di sisi lain, kebiasaan olahraga rutin mungkin terasa berat di awal, tapi efek jangka panjangnya kamu lebih sehat dan produktif. Nah, biasanya kamu jarang jogging jam 7. Terus itu tuh kayak aduh capek, udah udah gak kuat. Tapi kalau misalkan malamnya pegel-pegel ini itu terus kamu udah udah nggak tahan lagi, udah males, udah libur lah satu tahun gitu, satu hari satu hari jogging liburnya 1 tahun. Tapi di saat itu kalian masih berpikir bahwasanya olahraga itu penting, jadi aku harus ngelakuin setiap hari jogging misalkan pagi jam jam 3-an gitu. Terus kalian merasakan efek yang baik, misalkan merasa lebih bugar. Nah, itu tuh termasuk kebaikan, the power of habit. Terus kita lanjut ke nomor 4, the golden rule of habit change. Nah, gimana kalau kamu pengen ngebuang kebiasaan buruk? Duhigg ngasih tahu triknya lewat Golden Rule of Habit Change. Rahasianya adalah ganti rutinitas tapi tetap jaga pemicu dan hadiahnya. Misalnya, kamu punya kebiasaan ngemil tiap sore karena bosan di kantor. Pemicunya bosan, hadiahnya rasa puas. Gimana kalau kamu ganti rutinitas ngemil jadi jalan-jalan sebentar atau ngobrol sama teman? Pemicunya adalah hadiahnya tetap sama, tapi rutinitasnya berubah jadi lebih sehat. Nah, misalkan kalian capek nge-scroll HP mulu, terus kalian ada dua kemungkinan kalian berpikir untuk apa ya, melakukan kegiatan. Yang satu scrolling gitu. Yang kedua main gitu, main ke tempat-tempat saudara atau main ke rumah teman terdekat untuk bersilaturahmi. Tapi kalian itu tipikal orang yang mageran. Jadi kalian lebih mementingkan scrolling. Nah, itu ya tahu sendirilah scrolling itu kayak gimana gitu kan ya. Udah mah banyak video yang nggak jelas, yang nggak tahu, mungkin itu akunya yang scrolling nggak jelas. Cuma kalau misalkan kita banyak mencari scrolling yang berfaedah, itu pasti bakal ada timbal baiknya buat pemikiran otak gitu. Jadi, kalau misalkan kalian masih mencari hal-hal yang mudorot, yang sangat-sangat sangat-sangat tidak baik lah. Jangan ya. Menurut aku jangan dulu, guys. Karena Gen Z ini adalah
generasi maju, generasi harus harus maju. Pokoknya kalian itu harus calon-calon sukses, amin. Masuk saya, gitu kan. Jadi, kita lanjut ke 5. Kebiasaan kunci, keystone habits. Mulai dari yang paling berpengaruh. Nggak semua kebiasaan itu punya dampak yang sama. Ada yang namanya keystone habits, yaitu kebiasaan yang punya efek domino ke aspek-aspek lain di hidup kamu. Contoh, keystone habits, olahraga. Kalau kamu mulai olahraga rutin, biasanya kamu lebih disiplin, makanya lebih sehat, tidur lebih teratur, bahkan kerja lebih produktif. Kuncinya adalah fokus kebiasaan yang punya dampak besar dan biarkan efeknya menyebar ke kebiasaan lainnya. Nah, biasanya kalau kita tetap scrolling, itu pasti pemikiran kita tuh kemana-mana dan pasti kayak nggak tahu kayak semacam bisa saja scrolling itu bisa membuat kalian itu terobsesi atas standar tertentu atau semacam iri kepada orang-orang yang memiliki penghasilan yang lebih gitu. Biasanya orang-orang scrolling tuh seperti itu. Dan itu dan itu membuat kalian tuh benar-benar kenapa sih gua nggak kayak dia? Kenapa gua enggak sekaya dia? Kenapa enggak gua nggak secantik dia? No, guys, stop scrolling dari sekarang. Termasuk saya. Saya saya juga termasuk. Jadi kalian dan saya harus mempelajari the power of habit ini gitu. Dan aku sih masih menjalankan untuk lebih produktif gitu guys. Kalian punya wifi, kalian punya kuota, kalian punya HP, kalian punya laptop, kalian punya media sosial, kalian gunakan sebaik-baik mungkin karena nanti di akhir akhir di akhir hayat di apa penimbangan antara dosa dan pahala itu pasti bakal di apa ya dibicarakan gitu. Ada semacam istilah kayak dunia akhirat dan dunia tapi kita juga perlu kedua-dua dunia itu. Nah, saya juga sedang belajar ini guys. Demi apapun saya juga sedang belajar. Kita lanjut aja ada 6. Kebiasaan dalam tim dan organisasi. Nggak cuma sendiri. Tim atau organisasi juga punya kebiasaan yang mempengaruhi performa mereka. Dwi ngasih contoh kisah Paul O'Neill, CEO Alcoa yang fokus ke reformasi kebiasaan karyawannya soal pelamaran kerja atau keamanan kerja. Meskipun terlihatnya sederhana, kebiasaan ini ternyata bikin perubahan jadi lebih efisien, inovatif, dan akhirnya profit mereka meroket. Nah, kan nomor 6 ini misalkan kalian sudah dalam tingkat CEO atau ya benar-benar pemimpin gitu, leader. Kalian harus memperhatikan si karyawan-karyawan kalian gitu. Jangan egois, jangan ya bodo amat lah. Hidup-hidup dia kok saya yang ngatur ya jangan guys. Karena mungkin itu juga ujian gitu. Misalkan kalian sudah punya uang banyak. Tapi ya menurut aku sih ya harus diperlihatkan gitu. Dan dibimbing, ya kalau bisa dibimbingnya itu dari mulai beribadah hingga cara menghasilkan uangnya yang halal gitu guys. Kalau dalam Islam. Oke, kita lanjut ke 7. Bagaimana kebiasaan menciptakan identitas?
Kebiasaan juga punya peran besar dalam membentuk identitas kita. Kamu pengen dikenal sebagai orang yang sehat, mulailah membangun kebiasaan makanan sehat dan olahraga. Duhigg bilang, kalau kamu pengen jadi versi terbaik dan dari diri sendiri, mulailah dengan memilih kebiasaan yang sesuai dengan identitas yang kamu impikan. Nah, kalau misalkan di TikTok itu kan pasti kan ada orang-orang yang identitasnya itu tantruman gitu atau semacam jual agama dalamnya. Maksudnya kayak maksud aku jual agama itu apa? Kayak mereka jual agama tapi misalkan ta'aruf labelnya ta'aruf gitu. Tapi fotonya itu kesebar di media sosial. Dia menyebarkan foto video callannya. Emang itu ta'aruf? No guys, nggak tau lah itu bukan urusan saya. Cuman gue greget aja dengan jual agama semacam seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ingin menjadi konten kreator, kalian harus menciptakan identitas sendiri gitu. Jangan sampai identitas tersendiri itu menjadi dampak buruk dari followers kalian. Contohnya apa? Ya, contohnya ya kalau misalkan dihujat netizen, mungkin dihujat netizen itu benar atau salahnya. Kalau misalkan benar, itu kalian introspeksi diri. Kalau misalkan salah ya bodo amat, biarin aja. Kalau misalkan salah mungkin netizen iri gitu kan. Jadi ya bodo amat gitu. Kalau misalkan benar, ada kalanya benar, kalian harus introspeksi diri. Dan ya udah, itu aja gitu guys. Kalau misalkan kalian masih menciptakan identitas yang orang-orang sudah punya, misalkan kayak tantruman atau semacam ngelawak tuh, ya mungkin bisa. Cuman orang-orang di media sosial itu, aku menilai bahwasanya di media sosial itu orang-orang lebih laris ke video-video yang semacam kayak tantrum, terus juga joget-joget nggak jelas. Terus semacam kayak mereka tuh udah bener-bener bilang gila. Tapi aku pernah loh menyukai video mereka, anehnya. Siapa yang pernah bilang siapa yang pernah kayak gitu? Tapi itu termasuk dibilangnya ya menurutnya kayak identitasnya ya kurang gimana gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin mempunyai keinginan sebagai konten kreator, maka kalian lakukan untuk menjadi identitas yang baik. Jangan sampai kalian ini kayak, ya boleh lah mungkin kayak semacam agak goofy sedikit, kayak semacam kayak aneh sedikit, tapi ya jangan berlebihan gitu. Oke, kita lanjut ke 8. Mitos kemauan, willpower. Kamu mungkin berpikir, aku nggak punya kemauan buat mengubah kebiasaan. Nah, biasanya tuh kalau misalkan, udahlah males. Tapi tuh kadang mikir, aku tuh pengen kayak orang-orang. Terus kalian tuh pengen kayak memperbaiki kebiasaan buruk tapi tuh males. Itu tuh kalian harus memiliki kemauan yang bener-bener real. Bener-bener gue pengen mau ini. Dengan mau yang mau banget. Kayak mau, gue pengen berjuang gitu. Tapi kalau misalkan itu tidak diniatkan dengan konsisten, itu tuh pasti kayak semacam ah maunya doang, tapi kayak diniatinya enggak, dengan konsisten juga enggak jalan gitu. Jadi tapi dengan niat yang mau banget itu tuh harus sampai kalian itu
niat kemauannya itu harus apa ya? Harus kedua, sampai kedua. Keduanya apa? Keduanya adalah konsisten. Ini adalah kunci the power of habit juga guys. Konsisten, terus merasakan hal-hal yang positif yang sudah kalian lakukan gitu. Yang yang kesembilan, kebiasaan di era digital. Dalam dunia modern, kebiasaan kita sering dipengaruhi oleh teknologi. Misalnya notifikasi dari aplikasi bikin kita terbiasa ngecek HP tiap 5 menit. Duhik ngingetin kamu harus sadar siapa yang sebenarnya punya kontrol. Kamu atau kebiasaan yang diciptakan teknologi. Dengan kesadaran ini, kamu bisa mengatur kebiasaan digital kamu supaya lebih produktif. Nah, ini yang lebih serem banget, guys. Kebiasaan kebiasaan orang-orang itu kayak eh, aku juga termasuk aku bahkan kalau misalkan ada tugas itu aku pernah melihat ChatGPT atau semacamnya kayak web dan teman-temannya yang Gemini atau ya gitulah. Dan sering dan seiring kalian apa meminta jawaban dari Gemini atau ChatGPT itu tuh jadi kebiasaan buruk. Karena kenapa kebiasaan buruk kayak misalkan guru menanyakan hal ini. Nah, terus kamu langsung cek di ChatGPT padahal mah tentang soal ya hal sepele semacam apa itu perundingan. Ya kalian mungkin bisa jawab dengan bahasa kalian, tapi kan karena kalian kebanyakan scrolling, itu jadi membuat kalian tuh males banget gitu. Nah, jadi untuk apa kita scrolling 24 jam gitu? Kalau misalkan yang kalian lihat scrolling itu anak-anak di bawah umur. Anak-anak TK zaman sekarang itu ibu bapak-bapaknya itu nggak lihat HP anaknya. Nggak tahu kemana sama bapaknya. Pokoknya mah hati-hati guys. Buat kalian yang mau menikah muda, kalian tuh harus belajar parenting. Parenting itu wajib wajib banget sih karena zaman zaman nanti zaman udah maju banget. Indonesia masih segini-gini aja ya Allah. Lihat Malaysia, lihat negara-negara tetangga kita guys. Kita harus lebih produktif lagi. Jangan sampai emang mau di Indonesia aja. Kalian nggak kepengen gitu ke luar negeri ya kemana-mana kayak ya pasti kayak kalau ngeliat orang yang keluar negeri itu pamer kayak pengen gitu gue juga pengen terus jadinya apa stop scrolling dan meditasi dan gak cuma meditasi guys kalian harus meningkatkan skill inget tuh Jasmine inget ya 10 langkah praktis mengubah kebiasaan. Oke, sekarang aku kasih langkah-langkahnya. Simple dari Dwi buat ngehack kebiasaan kamu. Satu, identifikasi habit loop kamu. Cari tahu pemicu, rutinitas, dan hadiahnya. Dua, ganti rutinitasnya. Tetap pakai pemicu yang sama, tapi pilih rutinitas yang baru, yang lebih baik. Tiga, percobaan dan evaluasi. Jangan takut buat coba-coba sampai kamu menemukan rutinitas yang paling cocok. Nah, ini adalah rangkuman dari yang dari awal gitu kan. Kalian itu harus sebagai generasi muda yang benar-benar mem, apa ya, kalau misalkan ada berita ini kalian tuh langsung ramai gitu kan. Ya, kalian harus ya belajar dari nasib-nasib negara Indonesia ini gitu. Mungkin benar pemerintah atau orang-orang yang dibilang ya korupsi gitu tidak mau anak-anak
anak-anak ini tuh pintar gitu. Lihat Papua guys, Papua itu kalau misalkan bener-bener sumber daya alamnya itu dijaga sama pemerintahnya yang bener-bener nafsunya itu bener-bener ketahan, pasti bakal maju guys. Bakal maju kayak Jakarta Selatan dan semacamnya gitu. Jadi kalian tuh harus menjadi produktivitas yang bener-bener real, no fake-fake. Dan aku juga masih belajar tentang the power of habit dan semacam banyak yang aku bahas di channel aku ini gitu. Ya, aku juga harus membatasi scrolling aku itu. Harus guys. Jadi kamu harus identifikasi ya, kamu misalkan scrolling ya, ya jangan scrolling, terus ganti rutinitasnya ya, ganti misalkan badan kamu bungkuk terus kamu pengen gym di rumah gitu, atau semacam pilates peregangan, itu bagus guys. Kalian buang HP kalian jauh-jauh itu, nih nih ya, HP-nya tidak bisa, HP ini, HP nah, HP-nya lihat ini, ya Allah, HP aku guys, HP aku, nah ini HP, backgroundnya guys, gak bisa guys, HP-nya buang jauh-jauh. Terus kalian belajar di situ, misalkan kalian mau belajar gitu, HP-nya buang jauh-jauh, terus kalian belajar, HP-nya jangan dibuang beneran, tapi teh HP-nya itu diumpetin, di disimpan, yang bikin kamu tuh kayak mager ngambilnya gitu. Terus kalian belajar, ya belajar ya, kalian harus belajar, nggak cuma belajar, kalian misalkan itu fokus di visual atau semacam di audio visual gitu. Kalian belajar misalkan Al-Quran, paling bagus tuh Al-Quran. Kalian belajar sambil dengerin ya, HP lagi dong berarti. Ya enggak dong guys. Kalian bisa punya laptop, kalian dengerin, terus kalian perhatikan. Nah, itu namanya meditasi. Nah, kayak gitu guys, semacamnya lah pokoknya. Terus mengevaluasi guys, jangan lupa. Nah, sekarang fokus ke keystone habits. Mulai dari kebiasaan yang punya dampak besar, keliling diri dengan dukungan teman atau lingkungan yang positif bikin kamu lebih mudah berubah. Nah, kalian juga pasti harus meng-cut off teman-teman yang toxic atau teman-teman yang bisa bikin kamu tuh kayak kebiasaan buruk ini lagi gitu. Itu tuh harus bener-bener dijaga guys. Jangan sampai ih ada rambut. Ya Allah, udah biarin ah. Pokoknya kalian harus meng-cut off teman-teman kalian ini ya, biar apa? Biar kalian mikir bahwasanya teman gue ini sefrekuensi. Cuma kalau misalkan kalian itu mengajak mereka untuk menjadi lebih baik, mungkin mereka juga mau. Pasti bakal orang-orang tergoda dengan hal-hal yang meningkatkan skill gitu. Bagaimana sih cara meningkat skillnya gitu guys. Jadi segitu aja arti the power of habit-nya. Ini apa ya? Ini tuh ditulis oleh siapa sih? Duhigg tadi ya. Duhigg 2000 Charles Duhigg 2012. Nah, jadi segitu aja guys dari video kali ini. Dan maaf ya kalau misalkan aku tuh jarang banget ngepost video lagi karena aku lagi ulangan. Nah, ulangan ini selesainya itu tanggal hari Senin tanggal 16. Cuma karena aku OSN tanggal 24 ya. Jadi aku harus mempersiapkan OSN dulu guys. Jadi ya, insya Allah kalau misalnya ada waktu, aku bakal bikin video ini lagi.
Jadi sekian, segitu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat ya, pastinya harus bermanfaat. Dan ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.